Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mbak Prapti, tadi di awal saya katakan banyak orang yang mengeluh, ya, marah pada Tuhan, kecewa atas hidupnya, atas nasibnya, atas penderitaannya. Saya nggak tahu nih bagaimana orang-orang seperti itu melihat apa yang terjadi pada perjalanan hidup Mbak Prapti. Karena lahir dibuang di pinggir jalan atau di depan rumah sakit, kemudian diambil anak oleh keluarga yang miskin, penderitaannya dianggap anak haram lah, atau dibully sebagai anak yang dibuang atau ditemukan di pinggir jalan. Dan nggak cukup di situ, karena sudah jadi buruh di usia kanak-kanak, Tuhan masih kasih lagi bonus, yaitu kanker payudara. Betul itu? Iya. Seberapa seriusnya kanker payudara ini? Aku kalau sakit itu nggak mau tanya detail ke dokter. Pertama, otakku nggak nyampe, Pak Andi. Yang kedua, aku ngerti pun juga mau apa, ya kan? Jadi waktu itu karena saya juga sering bersahabat ya dengan teman-teman penyintas kanker, anak-anak kanker kayak gitu. Jadi karena aku juga sering membaca, mendengarkan, jadi ada tanda-tanda. Misalkan meraba saat kita mandi atau kita ada benjolan atau apa. Nah, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Terus waktu itu belum ada BPJS ya. Aku langsung lari ke dokter padahal nggak punya duit. Dokter, apa yang terjadi dengan saya kayak gitu? Oh, ini kondisinya cukup kritis, jadi ini harus diangkat. Pertanyaan saya yang utama adalah biayanya berapa, dokter? Di atas 50 juta. Oke, saya minta waktu. Terus akhirnya saya mau bunuh diri, Pak Andi. Astaga. Saya mau bunuh diri, Karena? bingung. Ya, mending mati aja lah. Uang segitu juga dari mana? Mau jual juga jual apa, mau gadein apa, mau minta hanya ke Tuhan. Tuhan pun malah ngeselin kayak gini waktu itu ya kan. Semua tumplek-blek ke saya ya kan. Nah udah bunuh diri aja weh lah. Terus saya bingung tapi bunuh dirinya gimana. Tapi kalau bunuh diri hidup segan mati tak mau nanti lebih menyakitkan. Tapi yang langsung mati apa ya? Oh gantung diri aja di sini. Saya naik kursi. Udah di leher ada temen yang nelpon. Karena kalau di Bandung panggilannya Ningsih ya, Bu Ning besok diantar teman-teman ke rumah sakit, jadi oh gitu ya, jadi saya lepas lagi dan saya lupa mau bunuh diri. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib ya. Pada detik-detik itulah kemudian Tuhan memberikan pertolongan ya, Iya. melalui Akhirnya, teman-teman. Jadi dokter operasi gratis, terus teman-teman iuran, bahkan orang yang tidak kenal pun iuran, ya kan. Terus anak-anak waktu itu mahasiswa kita kumpulkan, apa namanya, gini, ini kan emak mau mati, jadi sekolah dilanjutkan atau gimana. Terus kata anak-anak mahasiswa itu, emak mati aja, sekolah kita lanjutkan, begitu. baik. Memang ini ceritanya sambil tertawa, tapi saya yakin hari itu tidak bisa menertawakan nasib ya. Kemudian mata, kena glaukoma. Jadi mata ini bagian mana yang nggak bisa melihat? Yang kanan ini sudah dinyatakan dokter mati, yang kanan. Dan sekarang tim dokter, kalau sekarang saya pakai BPJS ya kan, untuk mempertahankan yang sebelah kiri. Kalau dulu saya marah Pak Andi, Tuhan ini ngeselin banget deh, nyiptain manusia miliaran kenapa semua tumplek-blek ke saya. Penyakitnya. Semuanya, mulai semua ujian. Terus akhirnya saat saya renungkan lagi, Masya Allah ternyata Tuhan itu pengagumku dan aku dipilih jadi sahabat dekatnya. Amin. Nah kalau hari ini kan cantik nih, berdandan gitu ya. Ini baju apa ini? Sunda, Jawa atau? Entahlah, pokoknya beli harganya 60.000. Oke. Dibeli untuk? Karena suka? Karena mau menikah. Mau menikah? Mau akad nikah. Baju ini? 60.000. Menikah dengan? Dengan apa ya udah nggak jodoh, tapi akhirnya detik-detik saya kan selalu doa. Saya belum pernah punya pacar, saya belum pernah pacaran, tapi kok Allah ini tiba-tiba memberikan apa ya 4 cowok
sangat mapan, lumayan 0. Terus saya dengan segala doa-doa koordinasi sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa maumu ini? Terus baik laki-laki maupun perempuan memilih laki-laki yang mapan wajar. Tapi kok diselipin yang 0 nih apa? Terus saya jadi ingat emak kan, emak pun bayi banyak yang yang baik, yang cantik, yang montok, yang menyenangkan. Tapi kok memilih bayi butut ini? Nah, saya dari ingat emak itu, akhirnya saya memilih yang 0 ini. Terus saya berusaha untuk ya udah, ayo berjuang bareng. Oke, aku juga ngalami titik 0, kamu juga sekarang 0, cuma beda kasus. Kalau aku bisa bangkit, kamu asal fokus bisa bangkit. Akhirnya kita mau menikah karena aku nggak mau pacaran-pacaran. Terus belilah baju ini 60.000 buat akad nikah. Tapi dengan doa, ya Allah, beri aku petunjuk. Apakah benar ini jodohku? Berjuang bareng, mati siapa duluan? Dan saling melengkapi. Ternyata tepat 3 minggu tidak berjodoh. Jadi baju ini berkunjung ke Pak Andi pertama kali saya pakai. Wow, berarti ini acara spesial sekali ya. Nggak jadi akad nikah, tapi akad syuting Pak Andi. Akad syuting. Baik, tapi ada satu hal atau pengalaman yang juga tidak mengenakan. Ini menambah lagi nih bonus apa yang Tuhan kasih. Maaf saya harus tanyakan, tapi mau dijawab boleh mau tidak ya. Apa betul Mbak Prapti pernah mengalami pelecehan seksual? Sangat betul. Tapi beberapa teman dan sahabat tidak mengakui. Saya dicapnya menikmati. Karena saya tidak mau membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi Anda tidak mempersoalkan? Saya memaafkan. Memaafkan. Saya berdamai dengan masa lalu, memaafkan masa lalu untuk bisa bersikap ke depan. Baik, nah sekarang Mbak Prapti kan sibuk dalam dunia pendidikan untuk membantu anak-anak tadi itu ya. Itu Sekolah Hijau Lestari. Boleh jelaskan ini sekolah dulu dibuat atau dibangun, tujuannya apa dan siapa yang belajar di sini nih? Membangun sekolah ini sebagai wujud terima kasih saya kepada seluruh sahabat-sahabat yang mendukung, yang menolong dengan caranya masing-masing. Saya nggak mungkin bisa membalas kebaikan Ibu A, Ibu B, Ibu C, Bapak A, Bapak B, Bapak C. Tangan ini nggak nyampe. Langkah ini nggak sanggup. Makanya saya memilih bersikap apa yang bisa kita lakukan itu yang kita kerjakan. Jadi ini sekolah dibangun untuk siapa? Untuk siapapun yang mau maju, ayo. Kalau aku setapak demi setapak bisa ada perubahan hidup, makanya kalian harus bisa. Nah, karena dengan pendidikan inilah peradaban bumi ini, dan kembali lagi ingat bahwa bumi diciptakan, proses terakhir adalah diciptakanlah manusia untuk dititipi, menjaga. Nah, makanya dalam perjalanan hidup saya tadi, dari janin sampai detik ini, kita rangkum dalam Panca Dasar Pendidikan Sekolah Hijau Lestari. Oke, itu sebagai dasarnya ya. Jadi Panca Dasar itu Pak Andi, 1, mengenal kebutuhan hidup, 2, berpikir panjang, 3, berbagi, 4, tahu diri, 5, penerimaan. Insya Allah ini udah mencakup sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah, peradaban, dan aneka keyakinan. Jadi ini sekolah gratis atau berbayar? Oh, tetap bayar, Rp1.000 dan nggak boleh utang. Rp1.000? Emang ada yang utang? Ada, alasannya orang miskin. Kita kan orang kecil, kita orang miskin. Kalau lu merasa miskin terus ya udah. Bapakmu masih ngerokok enggak? Masih suka jajan enggak? Kayak gitu. Oke. Baik, udah berapa lama ini Sekolah Hijau Lestari? Kalau nama Sekolah Hijau Lestari itu lahir 2006 di Warnet. Ini pakai ijazah, sertifikat? Kalau sekarang lagi proses, karena baru bulan ini kita proses berbadan hukum, dan nama yayasan kita adalah Insya Allah itu Wahyu Hijau Lestari. Wahyu Hijau Lestari. Baik. Jadi harapan Anda ke depan apa dengan semua aktivitas dalam dunia pendidikan ini? Kayak ini misalkan hasil-hasil pertanian ini, kentang hitam yang hampir punah ini. Maaf Pak Andi, saya nyicipin ya. Oh iya. Jadi nggak saya kupas. Pak Andi kalau mencicipi boleh. Nanti saya coba. Jadi ini apa ini hasil dari? Ini Sekolah Rempah Nusantara. Jadi saat saya mau divonis mati, umur saya tinggal 2 bulan karena kanker payudara, kan anak-anak saya kumpulkan.
mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan saya kumpulkan, aku mau mati nih. 2 bulan lagi mau mati, sekolah lanjut atau tidak, kan anak-anak bilang, mak mati-mati aja, sekolah kita lanjutin. Ternyata nggak mati-mati Pak Andi, katanya 2 bulan, saya udah bersikap baik, kalau ngomong pelan, lembut, ya kan mau mati. Nah, tapi kok nggak mati-mati, terus tepat 1 tahun, akhirnya Masya Allah, kan cikal bakal lahirnya Indonesia kan berawal dari kekayaan rempah. Bikin sekolah rempah Nusantara. Jadi itu, supaya petani bangga jadi petani, anak petani mau jadi petani, dan kedaulatan pangan murah, massal, dan inilah kebangkitan sebuah negara. Jadi julukan saya sekarang VOC gaya baru. Saya nggak Inilah punya- hasilnya. Ini siapa yang bikin ini? Kalau ini Ini para hasil- alumni. Hasil pertanian alumni ini warga. sekolah hijau? Sekolah rempah. Sekolah, apa Saya- bedanya sekolah rempah sama sekolah hijau ini? Kalau Beda. sekolah hijau kemarin itu kita pintu masuknya dari daur ulang sampah. Sampah aja bisa ditunda jadi sampah, masa aku kalah dengan sampah. Nah, terus karena yaitu tadi mau mati, karena targetnya Sekolah Hijau Lestari, Sekolah Rempah Nusantara ini adalah menciptakan, menyediakan stok negarawan dari usia dini. Saya sok tahu banget bahwa stok negarawan ini nggak ada. Yang ada adalah apa yang bisa ku dapat dari negara ini, bukan apa yang bisa ku berikan pada bangsa ini. John F. Kennedy. Baik, terima kasih. Wah, hari ini belajar banyak kita ya. Terima kasih Mbak Prapti ya sudah berbagi cerita. Jadi mudah-mudahan setelah mendengar cerita ini, orang-orang yang merasa hidupnya paling menderita juga bisa membandingkan bahwa mungkin ada yang lebih menderita, kalau dia belum bangkit, ada yang sudah bangkit. Terima kasih. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.